Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal UPPPG untuk PGSD tentunya tahun 2020 dan ini part ke-6 dan kebetulan hari ini ada sedikit mood untuk membuat part berikutnya. Semoga teman-teman menyukai part 6 ini. Dan tentunya saya berharap part 6 ini bakalan keluar juga di UPPPG yang akan teman-teman lakukan di tahun 2021 ini ya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, untuk soal pertama ini kita memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama itu hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Kemudian ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. Yang ketiga, jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. Kemudian yang keempat adalah berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Nah, dari pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan yang A 1 dan 2, sedangkan yang B adalah 1 dan 3, sedangkan yang C adalah 2 dan 3, sedangkan yang D adalah 1 dan 4. Nah, jadi untuk mengatasi motivasi dan minat belajar yang rendah itu kira-kira poin yang tepat itu yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya tentu adalah yang A, yaitu poin yang pertama dan yang kedua. Jadi dimana untuk menghindari saran dan pernyataan yang negatif memang itu kayaknya siapapun, walaupun anak yang memang motivasinya bagus, ketika kita memberikan mereka pernyataan yang negatif tentu minat dan motivasinya pasti bakalan down ya. Nah, jadi terutama anak yang memang rendah, jadi sebaiknya kita menjadi guru itu lebih menyanjung atau memberikan motivasi atau yang lainnya supaya memang minat belajar anak-anak tersebut semakin meningkat. Jadi di sini ada catatan sedikit yang saya cari di internet bagaimana cara meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Jadi yang pertama adalah kita sebagai guru harus menggunakan model atau metode yang strategi pembelajaran yang beraneka ragam. Jadi ketika kita menggunakan model atau metode yang beragam, tentu minat dan motivasi belajar siswa akan berubah. Makanya di sini kita sebagai guru memang dituntut untuk kreatif. Misalnya model A yang kita pakai, kalau memang hasilnya tidak baik, kita akan menyiapkan model atau metode yang lainnya. Nah, yang kedua di sini jadikan kelas menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Nah, jadi ini sepertinya teman-teman paham bagaimana cara kita mengolah kelas yang baik dan benar. Berikutnya yang ketiga adalah jadikan siswa peserta didik yang aktif dan kreatif. Ini pasti bakalan teman-teman juga pelajari ketika mengikuti PPG ini, bakalan nanti ada materi-materi yang membahas tentang ini. Berikutnya adalah ciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil, kemudian bersemangatlah dalam belajar. Ya, otomatis ketika guru bersemangat, pasti siswa juga ikut bersemangat dalam proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir adalah pemberian penghargaan pada siswa. Nah, ini pentingnya. Oke, next kita berlanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, dalam pembelajaran tematik itu temanya adalah bermain di lingkungan. Nah, rumusan indikatornya yaitu menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Untuk rumus tujuan yang sesuai adalah yang A, dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga dengan baik, sedangkan yang B, dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga dengan baik, sedangkan yang C adalah dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri, kemudian yang D adalah dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga dengan percaya diri. Nah, ini untuk soal yang seperti ini, apalagi terkait dia dengan tujuan pembelajaran, ini paling bisa saya katakan beberapa soal yang part 1, 2, 3, 4, 5 atau
ada soal yang memang saya buat terkait dia dengan tujuan pembelajaran, di mana untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang C. Nah, jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran, hal yang perlu kita perhatikan adalah A, B, C, D-nya, di mana untuk A-nya adalah audiens, yaitu siswa yang belajar. Kemudian yang B adalah behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai proses belajarnya dalam pembelajaran tersebut. Perilaku ini terdiri atas 2 bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Nah, untuk yang C adalah condition, yaitu keadaan atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki saat ia dites. Sedangkan yang D ini adalah degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti PPG, pasti bakalan dibahas tentang tujuan pembelajaran. Maksudnya adalah bagaimana cara kita membuat tujuan pembelajaran yang baik. Pasti nanti akan mengikuti A, B, C, D tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, dalam suatu pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan menampilkan gambar peta Indonesia. Guru kemudian memberikan contoh dengan meletakkan nama-nama kerajaan dan rajanya sesuai dengan lokasi yang ada di peta, kemudian dilanjutkan oleh siswa. Siswa terlihat begitu aktif dan sangat antusias. Pernyataan bahwa penggunaan media pembelajaran memberikan manfaat yang praktis sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah: A. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Sedangkan yang B adalah media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi belajar. Sedangkan yang C adalah media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Kemudian yang D adalah media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di sekitar mereka. Nah, untuk soal nomor 3 ini, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan karena option A dan B ini sebenarnya istilahnya hampir sama, bukan hampir sama sih, maksudnya ini termasuk tujuan atau manfaat dari penggunaan media. Tapi di sini mungkin yang kita pilih untuk soal nomor 3 ini jawabannya yang paling tepat. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, jadi untuk soal UP itu memang istilahnya itu optionnya itu kadang mirip-mirip dan itu pengecoh sebenarnya. Jadi poin yang penting yang perlu kita perhatikan adalah yang tepat untuk jawabannya. Oke, di sini sedikit saya berikan beberapa catatan terkait dia dengan apa sih manfaat dari media dalam pembelajaran. Jadi yang pertama ini adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik tentunya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hasil belajar, ini pastinya. Yang keempat adalah media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Memang ini benar karena media itu berupa software, jadi ya bisa kita bawa kemana-mana. Kemudian yang terakhir di sini yang saya ambil adalah dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Ya, ini lebih larinya ke yang 3 ini. Ketika kita maksudnya ketika siswa memiliki minat dan motivasi belajar yang baik, tentu kualitas hasil belajar juga bakalan baik. Jadi ini saling keterkaitannya. Oke, next kita berlanjut ke soal nomor 4. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang A ini semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Sedangkan yang B adalah melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian. Sedangkan yang C di sini adalah analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian. Sedangkan yang D adalah semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Nah, ini perlu kita perhatikan dengan detail juga karena optionnya juga hampir-hampir mirip, walaupun kita tahu ada beberapa option yang memang bukan jawabannya. Tapi terkadang kita suka terkecoh dengan susunan kalimat di optionnya, kemudian timing kita juga yang terburu-buru sehingga kadang kita memilih jawaban yang salah.
Oke, untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D, dan tentunya kita harus menagih semua indikator apapun caranya, istilahnya teknik yang kita lakukan, baru nanti kita menganalisa, baru kita nanti memberikan nilai yang terakhir ya. Di sini ada beberapa catatan yang saya ambil dari internet juga di sini. Jadi maksudnya adalah berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan evaluasi menurut buku Zainal Arifin yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, yaitu prinsip, teknik, dan prosedur. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menganalisis kebutuhan belajar dulu. Kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan penilaian. Baru yang ketiga adalah mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Baru kita menyusun kisi-kisi dan mengembangkan instrumen. Baru uji coba dan analisis soal. Baru ketika hasilnya sudah kita temukan, kalau ada kekurangan dan kelebihannya, mari kita merevisinya. Oke, next kita berlanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini untuk menghindari penilaian subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A soal pilihan ganda, yang B adalah soal benar salah, sedangkan yang C adalah soal uraian, sedangkan yang D adalah tes performance. Istilahnya tes performance. Maksudnya keterampilan dari murid kita atau siswa kita. Jadi untuk soal nomor 5 ini kayaknya tidak perlu dijelaskan, kayaknya teman-teman juga udah tahu jawabannya ya. Jadi untuk soal nomor 5 ini memang jawabannya adalah yang D. Nah, di sini untuk maksudnya saya berikan sedikit catatan, bukan catatan sih, saya mengut atau ngambil dari internet juga terkait dia dengan ranah psikomotor. Kita untuk mengingat saja bahwa psikomotor itu ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Jadi ini lebih ke arah ke keterampilan yang perlu kita perhatikan. Oke, next kita berlanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama adalah faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Kemudian adalah kedua adalah kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Sedangkan yang ketiga adalah kapasitas belajar atau bakat khusus tidak sesuai dalam bidang tertentu. Sedangkan yang keempat adalah populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Nah, ini pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan yang A 1 dan 2, sedangkan yang B adalah 1 dan 3, yang C adalah 2 dan 3, sedangkan yang D adalah 3 dan 4. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang C, yaitu 2 dan 3. Di sini juga ada beberapa catatan untuk terkait dia dengan faktor penyebab kesulitan belajar dari diri siswa tersebut. Yang pertama bisa diakibatkan karena genetika, faktor keturunan, kemudian pendengarannya, mungkin apakah mereka bagus pendengarannya atau tidak, ini juga bakalan menentukan hasil pembelajaran. Kemudian adalah visual. Nah, visual ini memang kan setiap orang atau setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang memang lebih mengerti ketika kita menggunakan visual yang beragam, tapi ada memang siswa yang memang tidak perlu kita menggunakan visual, mereka mengerti. Nah, jadi gaya belajar siswa ini perlu kita perhatikan, dan ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, berikutnya adalah keterampilan. Nah, ini lari ke kemampuan masing-masing siswa. Ada memang yang siswa yang menangkapnya terlalu lama karena ya ada beberapa istilahnya gangguan terhadap anak yang perlu kita perhatikan. Jadi ini sebenarnya panjang lebar sebenarnya penjelasannya terkait dia dengan kesulitan belajar siswa, yaitu ada internal dan eksternalnya. Itu kebetulan pernah maksudnya saya download kemarin, itu rinciannya terlalu banyak dan ini poin-poin yang saya ambil. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 7 saja. Nah, untuk soal nomor 7, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, seorang guru melakukan kegiatan berikut. Yang pertama itu menganalisis hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. Sedangkan yang kedua di sini memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar, kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. Yang ketiga adalah melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan dan memperbaharui pada pelajaran berikutnya.
Sedangkan yang keempat ini menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedi. Nah, kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guru di kelas adalah A itu 1, 2, dan 3, sedangkan yang B adalah 1 dan 2, sedangkan yang C adalah 2 dan 4, kemudian yang D adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, di sini untuk bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, ada beberapa poin. Sebenarnya ini pemaparannya banyak, tapi saya mengambil poin-poinnya saja. Jadi cara yang pertama adalah memahami atau menguasai psikologi siswa. Jadi perlunya kita memperhatikan psikologis kejiwaan anak. Ini apalagi guru di SD itu memang harus benar-benar memperhatikan bagaimana psikologis anak tersebut, karena setiap anak tentunya seperti yang sudah teman-teman tahu itu berbeda-beda. Jadi daya serap atau tangkap mereka itu pasti berbeda-beda, dan ini perlu diperhatikan oleh guru, terutama guru SD ya. Oke, yang kedua adalah menguasai model-model pembelajaran. Jadi ada banyak sekali model-model pembelajaran yang perlu kita pelajari, dan ini nanti insya Allah ketika teman-teman PPG juga bakalan dibahas tentang bagaimana model-model pembelajaran yang bisa kita pakai. Tentunya di masing-masing pembelajaran itu pasti ada model-model pembelajaran yang hasilnya insya Allah bakalan baik. Nah, untuk yang ketiga adalah menguasai media pembelajaran. Nah, seiring waktu, guru abad 21 memang harus menguasai media pembelajaran, karena media pembelajaran ini sangat mendukung sekali bagaimana hasil belajar siswa tersebut. Oke, berikutnya adalah menguasai bahan ajar. Jadi setidaknya bahan-bahan atau materi-materi yang kita sudah siapkan itu memang benar-benar harus kita pahami, dan tentunya nanti kita kombinasi dengan model atau metode dan media pembelajaran supaya hasilnya sesuai apa yang kita harapkan. Oke, next kita berlanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 ini ranahnya ke PTK. Nanti ketika kita PPG bakalan ada tugas PTK juga, dan alhamdulillah teman-teman juga harus memperhatikan, karena setiap universitas atau dosen yang mengapu kita ketika kita PPG itu harus benar-benar diperhatikan PTK kita. Jadi istilahnya jangan sembarangan kita membuat PTK, karena di internet ada istilahnya copy paste, atau bagaimana cara kita mendeteksi bahwa hasil PTK kita itu benar-benar copy paste atau tidak. Jadi ini benar-benar diperhatikan teman-teman, karena dapat mempengaruhi. Karena UP tahun 2002 kemarin itu ada teman atau beberapa mahasiswa yang mengikuti PPG itu tidak lulus di bagian UKIN-nya atau proposalnya, ya revisi lagi. Oke, untuk soal nomor 8 ini soalnya Ibu Ina, seorang guru IPS berpenampilan sangat energik. Ia sedang melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hampir setiap hari ia sibuk untuk menganalisis hasil pekerjaan siswanya dan mencoba memberi komentar yang dapat mendorong siswa untuk bekerja lebih giat. Para siswa ternyata sangat antusias terhadap usaha Ibu Ina, karena para siswa merasa pekerjaannya diperiksa dengan cermat. Siswa pun membuat pekerjaannya dengan cermat pula. Siswa merasa bahwa ia selalu harus bekerja cermat, sebagaimana Ibu Ina memeriksa pekerjaannya dengan cermat pula. Ilustrasi di atas menggambarkan manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK bagi siswa dalam hal A. Perilaku guru yang melaksanakan PTK menjadi model bagi siswa. Sedangkan yang B, guru mendorong siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya. Sedangkan yang C adalah siswa termotivasi oleh cara guru mengajar. Sedangkan yang D adalah siswa dapat memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Nah, untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang D. Ya otomatis ini ketika guru bersemangat, kemudian rajin memberikan saran, rajin memperbaiki pekerjaan siswa, otomatis siswa akan merespon istilahnya apa yang kita beri atau stimulus dari guru tersebut. Nah, dalam dalam ranah ini atau PTK yang disajikan soal ini kan lebih mengarah ke bagaimana hasil belajar atau proses dan hasil belajarnya. Jadi respon dan maksudnya stimulus dan respon itu, ketika stimulusnya baik, insya Allah respon juga akan baik ya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, jadi rumus KD pada pembelajaran tematik adalah menemukan rumusan keliling dan luas lingkaran melalui percobaan. Kemudian rumusan indikator menentukan rasio keliling dan diameter keliling. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Langkah pembelajaran yang dilakukan guru sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat lingkaran dari karton dengan ukuran jari-jari yang berbeda. Sedangkan yang kedua adalah mengukur keliling setiap lingkaran. Yang ketiga adalah membandingkan antara keliling dan diameter. Kemudian yang keempat adalah mempresentasikan hasil pemecahan masalah tentang keliling dan diameter lingkaran. Sedangkan yang pertanyaannya adalah kegiatan menggali informasi atau eksperimen adalah yang A adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan yang B adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan yang C adalah 1, 3, dan 4. Sedangkan yang D adalah 2, 3, dan 4. Nah, jadi soal semacam ini bisa dikatakan beberapa soal itu muncul seperti ini, 2 atau 3 atau 4 yang muncul seperti ini untuk memperhatikan KD seperti ini. Jadi teman-teman juga harus perlu memperhatikan karena terkait dia dan KD dan indikator itu biasanya paling bisa dikatakan sering muncul lah istilahnya model-model seperti ini. Jadi teman-teman perlu perhatikan. Jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi ini kan indikatornya adalah menentukan rasio keliling dan diameter keliling. Sedangkan KD-nya adalah menemukan rumusan keliling dan luas lingkaran melalui percobaan. Jadi ini ranahnya belum istilahnya dipresentasikan, ini masih berupa eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi ini belum ranahnya ke demonstrasi ya. Jadi makanya jawabannya yang nomor 9 ini adalah yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Kita berlanjut ke soal nomor 10 atau soal nomor yang terakhir. Jika rumusan indikatornya ini menjelaskan rangkaian listrik sederhana dengan berbagai variasi, rumusan indikator tersebut merupakan penjabaran dari KD. Yang A adalah merancang dan membuat rangkaian seri dan paralel menggunakan sumber arus arah. Sedangkan yang B adalah mengenal rangkaian listrik sederhana dan sifat magnet serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang C adalah membuat rangkaian listrik secara sederhana dengan anggota kelompok. Yang D adalah menghargai kerjaan individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan penelahan fenomena alam secara mandiri maupun secara kelompok. Ini indikatornya sudah ditentukan, tapi yang jadi rahasia adalah kira-kira KD yang mana. Istilahnya kan KD indikator itu adalah turunan dari indikator adalah turunan dari KD. Jadi ini KD indikatornya udah ditentukan. Nah, ini kira-kira KD yang cocok dari indikator tersebut yang mana ya. Untuk soal nomor 10 ini jawabannya tepat adalah yang B, yaitu mengenal rangkaian listrik sederhana dan sifat magnet serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara kita memperhatikannya untuk KD seperti ini kan indikatornya adalah menjelaskan. Jadi kalau kita merancang, otomatis nanti KD-nya itu arahnya ke keterampilan. Ini untuk option yang A ya. Sedangkan yang C itu membuat, yang C ini membuat rangkaian listrik. Nah, jadi ini juga nanti larinya ke keterampilan juga. Jadi indikatornya kan menjelaskan, otomatis KD-nya pasti nanti ini maksudnya adalah KD keterampilan. Kalau yang menjelaskan ini nanti KD-nya lebih arah ke pengetahuan. Nah, sedangkan yang D ini menghargai kerja individu, ini kayaknya lebih, bukan kita anggap tidak nyambung ya, tapi ini lebih arahnya ke tidak sesuai dengan indikatornya lah istilahnya. Makanya yang tepat untuk yang B adalah mengenal rangkaian listrik sederhana. Oke, untuk soal UP untuk part 6 ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan memberikan kritik dan saran apabila ada hal-hal penjelasan saya yang kurang bagus atau kurang benar atau ada yang salah. Mari kita berdiskusi, karena setiap pendapat otomatis memiliki alasannya masing-masing. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga teman-teman yang mengikuti UP
eee, bakalan lulus. Amin ya rabbal alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.